stres, kecemasan, dan overthinking. Hal ini tentu seringkali terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Dan hal ini tentu juga bukanlah hal yang asing bagi kita semua di sini. Nah, teman-teman di sini kira-kira siapa sih yang sering mengalami kecemasan yang kemudian berubah menjadi overthinking dan kemudian membuat teman-teman jadi stres dan membebani pikiran teman-teman? Ada teman-teman yang sering mengalami hal tersebut? Banyak. Wah, ternyata banyak juga ya. Tapi tenang aja nih teman-teman, karena bukan teman-teman di sini yang sering mengalami hal tersebut. Faktanya, dari hasil survei nasional menunjukkan bahwa ada 63% dari responden merasa khawatir terhadap hidup mereka secara umum. Lalu ada 56% masyarakat Indonesia mengalami gangguan kecemasan selama masa pandemi, dan ada pula masyarakat Indonesia yang mengalami depresi selama masa pandemi berjumlah 68%. Wow, ketika saya melihat data-data ini, jujur saya shock. Karena banyak sekali ternyata masyarakat-masyarakat, terutama generasi milenial dan generasi Z di zaman sekarang ini, yang sering mengalami kecemasan, yang kemudian membuat masyarakat menjadi lebih tidak enjoy dan tidak bisa menikmati hidup dengan lebih bahagia. Nah, kecemasan, stres, dan overthinking ini tentu akan sangat membebani teman-teman dong pastinya. Karena bisa membuat teman-teman menjadi tidak enjoy. Kecemasan yang berlebihan membuat seseorang bisa menjadi lebih stres, dan stres yang berlebihan bisa membuat teman-teman menjadi depresi. Dan tentu jika sudah depresi, maka hidup kita menjadi lebih tidak enjoy, lebih tidak bahagia, dan tentu kita akan menjadi sangat terbebani. Nah, lalu pernah nggak sih teman-teman berpikir, bagaimana sebenarnya cara yang paling tepat, atau ada nggak sih pandangan hidup supaya bisa mengarahkan teman-teman untuk mengurangi kecemasan-kecemasan itu tadi? Saya sendiri merupakan seseorang yang sering merasa cemas, sering merasa khawatir tentang segala sesuatu yang tidak pasti di masa depan. Misalnya saja nih ya, jika besok ujian, saya pasti sudah akan sangat deg-degan, saya pasti sudah akan takut, gimana ya kalau nanti hasilnya tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Nah, namun suatu ketika, dengan rekomendasi teman-teman dari internet, saya membeli sebuah buku, yang mana buku ini mengubah cara pandang saya mengenai hidup itu sendiri, dan mengenai kegagalan terutama. Nah, buku ini berjudul Filosofi Teras. Mungkin ada teman-teman yang sudah pernah melihat buku ini atau sudah pernah membaca? Oke, berarti sudah familiar dong ya dengan buku ini. Nah, buku Filosofi Teras ini ditulis oleh Henry Manampiring, yang intinya mengajarkan kepada kita semua mengenai prinsip filosofi stoicisme. Nah, prinsip-prinsip filosofi stoicisme yang diajarkan dalam buku Filosofi Teras ini ternyata mengubah cara pandang saya tentang hidup itu sendiri. Dan alhasil dengan menerapkan prinsip-prinsip filosofi stoicisme ini, saya bisa mengalami hidup dengan lebih tenang, lebih bahagia, tanpa perlu mencemaskan segala sesuatu yang semestinya tidak perlu dicemaskan. Nah, filosofi stoicisme ini telah berusia lebih dari 2000 tahun. Namun teman-teman, walaupun sudah berusia lebih dari 2000 tahun, filosofi stoicisme ini masih tetap relevan dan menjadi sangat relevan bagi masyarakat yang hidup di zaman sekarang ini, yang mana sesuai dengan hasil survei tadi, banyak sekali yang mengalami kecemasan, kekhawatiran, dan overthinking yang berlebihan. Filosofi ini dicetuskan oleh Zeno, seorang filsuf Yunani kuno, yang mana ajaran-ajarannya itu banyak dipengaruhi oleh Socrates. Teman-teman tahu dong Socrates, yang merupakan seorang filsuf Yunani kuno yang sudah sangat terkenal itu. Nah, filosofi stoicisme ini intinya mengajarkan kepada kita semua untuk bisa memiliki hidup dengan lebih tenang, lebih damai, tanpa perlu mencemaskan hal-hal yang tidak perlu dicemaskan. Dan juga filosofi stoicisme ini mengajarkan kepada teman-teman, pada kita semua, untuk bisa mengendalikan emosi-emosi negatif secara lebih terkontrol. Lalu ada 5 prinsip ajaran-ajaran yang diajarkan dalam prinsip filosofi stoicisme. Yang pertama adalah hidup selaras dengan alam. Nah, pernah nggak sih teman-teman berada di suatu tempat yang ramai, lalu suatu ketika ada orang tidak sengaja menabrak teman-teman, lalu saat itu juga teman-teman ingin langsung ngata-ngatain orang tersebut, atau langsung ingin membalaskan dendam ke orang tersebut? Oke, pernah ya berarti? Nah, itu termasuk salah satu contoh di mana teman-teman tidak bisa menerapkan hidup selaras dengan alam. Nah, hidup selaras dengan alam dalam prinsip filosofi stoicisme mengajarkan kepada kita semua untuk bisa menerima
setiap kondisi, situasi yang terjadi dalam diri kita sendiri dengan lapang dada, dengan ikhlas, sehingga emosi yang kita keluarkan ke orang lain bisa lebih terkontrol. Ini bukan berarti kita tidak bisa memiliki emosi negatif, tetapi emosi negatif yang kita keluarkan ke orang lain lebih terkendali, lebih terkontrol, dan alhasil kita juga bisa mengurangi segala kecemasan dan kekhawatiran di masa depan. Lalu yang kedua adalah dikotomi kendali. Nah, pada prinsip kali ini teman-teman harus percaya bahwa ada banyak sekali faktor-faktor di dunia ini yang tidak bisa teman-teman kendalikan. Seperti misalnya, teman-teman adalah seorang panitia dari suatu acara konser yang diselenggarakan secara outdoor nih. Nah, konser ini ternyata jadi gagal karena ada hujan deras. Nah, percayalah teman-teman bahwa hujan ini merupakan salah satu faktor yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, dengan memahami prinsip dikotomi kendali ini, teman-teman harus bisa mengerti bahwa ada banyak hal di dunia ini yang tidak bisa teman-teman kontrol, sehingga kita sebagai penganut filosofi stoicisme ini, seharusnya hanya fokus saja pada apa yang bisa kita lakukan dan tidak perlu memusingkan hal-hal yang tidak perlu kita pusingkan, yaitu hal-hal yang berada di luar kontrol kita. Semisal besok kita ujian, ya kita fokus saja pada apa upaya yang bisa kita lakukan untuk supaya nilai kita bisa bagus tersebut, tanpa perlu memusingkan bagaimana ya besok ketika ujian. Nah, seperti itu kurang lebih. Lalu yang ketiga adalah mengendalikan persepsi. Nah, sadar atau enggak sih teman-teman bahwa sebenarnya perasaan sedih, marah, kecewa, dendam itu sebenarnya adalah berasal dari persepsi diri kita masing-masing? Percaya enggak teman-teman? Oke. Dan itu memang betul ya, dalam prinsip filosofi stoicisme juga dijelaskan seperti itu, bahwa ketika kita memandang sesuatu, kita tidak boleh memandang sesuatu secara berlebihan, sehingga emosi yang kita keluarkan, baik itu emosi negatif maupun positif, itu kita bisa keluarkan secara lebih terkontrol tanpa berlebihan. Jadinya itu enggak lebay, seperti itu teman-teman. Dan dengan mengendalikan persepsi diri secara utuh, kita juga bisa mengontrol diri dan mengontrol kecemasan-kecemasan yang ada pada diri kita sendiri. Lalu yang keempat adalah jangan menyalahkan diri sendiri. Teman-teman di sini harus sadar dan balik lagi ke prinsip dikotomi kendali tadi, bahwa sebenarnya ada banyak hal di dunia ini yang tidak bisa kita kontrol. Sehingga ketika kita mengalami kegagalan, ketika misalkan bisnis kita bangkrut dan segala macamnya, jangan pernah menyalahkan diri Anda sendiri, teman-teman. Karena memang banyak faktor di luar kendali kita, sehingga semestinya fokus saja pada apa yang bisa teman-teman lakukan tanpa perlu mencemaskan hal-hal yang tidak perlu dipikirkan dan tanpa perlu menyalahkan diri sendiri, apalagi menyalahkan orang lain. Dan yang terakhir, prinsip berikutnya adalah berkaryalah. Prinsip filosofi stoicisme mengajarkan kepada kita semua untuk selalu menjadi manusia yang produktif dan bersosialisasi dengan orang lain. Dan dengan begitu kita bisa menjalani hidup dengan lebih bahagia, lebih tenang, lebih damai, dan tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Nah, itu tadi merupakan prinsip-prinsip ajaran yang diajarkan dalam filosofi stoicisme. Filosofi ini walaupun sudah berusia tua, namun ajaran-ajarannya ini jujur sangat relevan, dan saya sendiri sudah mempraktikkannya, dan ternyata memang sangat ampuh untuk kita semua, supaya bisa memiliki hidup dengan lebih tenang, lebih bahagia, dan lebih damai, tanpa perlu cemas dan khawatir tentang apapun juga. Nah, dalam prinsip ini juga teman-teman harusnya bisa melaksanakan prinsip-prinsip ini jika teman-teman mau. Jika teman-teman ingin memiliki hidup yang lebih bahagia, tentu siapa yang nggak mau hidupnya bahagia kan? Nah, jadi jangan lupa untuk melaksanakan prinsip-prinsip ini, dan dengan begitu teman-teman akan bisa mengalami hidup yang lebih tenang, lebih happy, lebih enjoy, tanpa perlu cemas tentang segala sesuatu. Akhir kata, saya ingin mengutip kata-kata Seneca, yaitu salah satu tokoh filsuf Yunani kuno. If you live in harmony with nature, you will never be poor. If you live according to what others think, you will never be rich. Sekian, terima kasih.